selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat dalam belajar. Sebelum memulai pelajaran tematik hari ini, marilah kita berdoa. Ambil sikap doa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, hari ini kita belajar tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 3, tumbuhan di sekitarku. Pembelajaran yang ketiga ya anak-anak. Silakan anak-anak perhatikan juga materinya yang ada di buku paket tema 6. Silakan dibuka buku paket tema 6 halaman 125. Sampai dengan halaman 132. Kemudian silakan anak-anak perhatikan juga materinya yang ada di buku LKS tema 6. Silakan dibuka buku LKS tema 6 halaman 62. Sampai dengan halaman 64. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan manfaat tanaman pohon di lingkungan sekolah dengan benar. Kemudian yang kedua, siswa dapat menghitung 2 contoh soal yang berkaitan dengan satuan berat dari ons ke kilogram dengan benar. Anak-anak, amatilah gambar halaman sekolah Lani berikut. Anak-anak, kegiatan apakah yang dilakukan oleh Lani bersama Beni dan Udin? Nah, berikut ini silakan anak-anak perhatikan gambar Lani, Udin, dan Beni. Kegiatan yang dilakukan oleh Lani, Beni, dan Udin adalah mereka sedang membaca buku di bawah pohon yang rindang di halaman sekolah mereka ya anak-anak. Menurut kalian, apakah tanaman yang ditanam di lingkungan sekolah memiliki arti yang penting? Kemudian mengapa? Nah, anak-anak, tumbuhan di sekolah sangat penting karena akan memberikan kesejukan bagi kita. Anak-anak, kita bisa berteduh dari panasnya matahari di bawah pohon yang rindang. Kemudian, pohon yang rindang dapat memproduksi oksigen ya anak, jadi sangat bermanfaat untuk kita. Anak-anak, berikut ini ada teks bacaan yang berjudul Halaman Sekolah Lani. Mari kita membaca teks bacaan ini secara bersama-sama. Halaman Sekolah Lani. Lani, Udin, dan Beni bersahabat sejak mereka kelas 1. Mereka suka sekali duduk di bawah pohon mangga di halaman sekolah. Pohon mangga itu rindang sekali sehingga memberikan suasana yang sejuk. Selain pohon mangga, ada jenis tanaman bunga yang ditanam di pinggir pagar sekolah. Setiap hari Senin dan Kamis, anak-anak kelas 2 mendapat giliran menyirami tanaman bunga tersebut. Merawat dan memelihara tanaman di sekitar sekolah merupakan salah satu kewajiban siswa di sekolah Lani. Nah, anak-anak, itu tadi teks bacaan yang berjudul tentang halaman sekolah Lani. Anak-anak, garis bawahi huruf kapital yang digunakan dalam kalimat. Kemudian, garis bawahi
tanda titik yang digunakan untuk mengakhiri kalimat dalam bacaan. Berikut ini silakan anak-anak perhatikan. Di judul bacaan ini kita garis bawahi yang huruf kapital ya anak. Contohnya halaman H digaris bawahi, kemudian sekolah S digaris bawahi, kemudian Lani L digaris bawahi. Nah selanjutnya awal kalimat, kemudian ini nama orang juga kita garis bawahi ya anak. Lani, Udin, dan Beni. Kita garis bawahi. Kemudian di akhir kalimat tanda titik ini juga kita garis bawahi. Selanjutnya kalimat baru juga kita garis bawahi. Kemudian ini juga akhir kalimat kita garis bawahi. Kemudian nama hari juga kita garis bawahi. Di sini hari Senin contohnya, kemudian hari Kamis. Kemudian di akhir kalimat kita garis bawahi. Anak-anak, huruf kapital digunakan untuk menulis awal kalimat. Huruf kapital selain digunakan untuk menulis di awal kalimat, juga digunakan untuk menulis awal nama orang. Contohnya tadi, nama Lani. L huruf kapital, kemudian Beni, B huruf kapital, kemudian nama hari, contohnya tadi hari Senin dan Kamis. S menggunakan huruf kapital, kemudian Kamis, K menggunakan huruf kapital. Selanjutnya juga dalam judul bacaan. Nah seperti ini tadi ya anak-anak. Halaman sekolah Lani. H huruf kapital, kemudian S huruf kapital, Lani, L huruf kapital. Anak-anak, tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat berita. Kemudian tanda titik juga digunakan untuk mengakhiri kalimat bacaan ya anak-anak. Seperti sini. Untuk mengakhiri kalimat bacaan. Anak-anak, tulislah sebuah karangan singkat yang menceritakan tentang merawat tanaman di sekitar sekolahmu. Perhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda titik dalam karanganmu. Anak-anak, gunakan huruf tegak bersambung. Berikut ini contoh cerita yang sudah ibu guru buat ya anak. Di awal kalimat menggunakan huruf kapital, kemudian setelah tanda titik juga menggunakan huruf kapital, kemudian nama hari juga menggunakan huruf kapital penulisannya. Di pinggir pagar sekolah saya terdapat sebuah taman. Tamannya tidak terlalu luas. Ada berbagai jenis tanaman bunga yang ditanam di sana. Setiap kelas bergantian piket merawat taman sekolah. Kelas kami mendapat giliran menyirami tanaman bunga tersebut setiap hari Kamis. Merawat dan memelihara tanaman di sekitar sekolah merupakan salah satu kewajiban siswa. Anak-anak, masih ingatkah kalian tentang desain model plastisin yang telah kamu buat sebelumnya? Nah, ini contohnya ya anak. Ada gambar buah, kemudian ada gambar bunga, modelnya ya anak. Ayo siapkan bahan. Nah, perhatikan langkah-langkah pembuatannya. Alat dan bahan adalah plastisin ya anak. Kemudian berikut ini ada beberapa cara atau langkah membuat. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, melunakkan plastisin dengan cara memijat-mijatnya hingga bisa dibentuk. Jadi plastisin itu kita lunakkan dengan cara dipijat-pijat ya anak-anak, sehingga bisa dibentuk. Misalnya kita mau membentuk buah. Nah, jadi kita bisa membentuk buah. Selanjutnya, membentuk plastisin sesuai dengan desain model yang dibuat. Nah, misalnya contoh di sini membuat bunga ya anak-anak. Jadi kita bisa membuat bunga.
Anak-anak, untuk kebutuhan membuat model bunga dan buah, ibu guru menyiapkan 20 ons plastisin. Anak-anak, berapa kilogramkah itu? Nah, dapatkah kalian menemukan jawabannya? Anak-anak harus ingat bahwa 10 ons sama dengan 1 kilogram. Nah, anak-anak perhatikan. 10 ons sama dengan 1 kilogram. Kemudian di sini juga 10 ons sama dengan 1 kilogram. 1 kilogram ditambah 1 kilogram sama dengan 2 kilogram. Jadi 20 ons sama dengan 2 kilogram. Anak-anak, berikut ini ada beberapa contoh soal cerita yang berkaitan dengan satuan berat ya anak-anak. Soal yang pertama, ibu membeli wortel 20 ons dan kentang 30 ons. Pertanyaannya, berapa ons total belanjaan ibu? Kemudian pertanyaan yang kedua, berapa kilogram total belanjaan ibu? Anak-anak, perlu kalian ingat bahwa 10 ons sama dengan 1 kilogram. Total belanjaan sama dengan wortel ditambah kentang, sama dengan 20 ons ditambah 30 ons. Hasilnya sama dengan 50 ons. Karena ini satuannya sama-sama ons ya anak-anak, jadi tinggal kita bagi nih, 50 dibagi 10. Untuk kita mencari kilogramnya ya anak-anak. Nolnya dicoret jadi 5 dibagi 1, hasilnya sama dengan 5 kilogram. Jadi 50 ons sama dengan 5 kilogram. Jadi total belanja ibu adalah 50 ons. Yang pertama nih. Kemudian yang kedua, jadi total belanja ibu adalah 5 kilogram. Kita lihat lagi contoh soal berikutnya supaya anak-anak semakin pintar. Soal yang kedua ya anak-anak. Lani memetik 10 ons tomat dan 20 ons terung dari pekarangan rumahnya. Pertanyaannya ada dua, berapa ons total hasil panen Lani? Kemudian pertanyaan yang kedua, berapa kilogram total hasil panen Lani? Nah, anak-anak harus ingat nih bahwa 10 ons sama dengan 1 kilogram. Total panen sama dengan tomat ditambah terung. Jadi sama dengan 10 ons ditambah 20 ons. Sama dengan 30 ons. Nah, sekarang kita mencari ke kilogram nih. Onsnya udah kita dapat, kemudian kita cari kilogramnya. 30 dibagi 10. Nolnya kita coret. Sama-sama kita coret nih anak-anak. 3 dibagi 1 hasilnya sama dengan 3 kilogram. Jadi total hasil panen Lani 30 ons. Kemudian yang keduanya, jadi total hasil panen Lani 3 kilogram. Kita lihat lagi contoh soal berikutnya. Lani, Udin, dan Beni bergotong royong membantu Ibu Lani mengangkat belanjaan dari pasar. Lani mengangkat 1 kilogram wortel. Beni mengangkat 2 kilogram kentang. Dan Udin mengangkat 2 kilogram pepaya. Pertanyaan yang pertama, berapa kilogram total belanjaan Ibu Lani? Kemudian pertanyaan yang kedua, berapa ons total belanjaan Ibu Lani? Nah, anak-anak harus ingat 10 ons sama dengan 1 kilogram. Total belanjaan sama dengan wortel ditambah kentang ditambah pepaya. Sama dengan 1 kilogram ditambah 2 kilogram ditambah 2 kilogram. Hasilnya sama dengan 5 kilogram. 5 kilogram sudah kita dapat ya anak-anak. Kemudian sekarang kita mencari onsnya. Nah, 5 dikali 10 ons. Hasilnya sama dengan
50 ons. Jadi, total belanjaan Ibu Lani 50 ons. Kemudian, untuk menjawab pertanyaan yang kedua, jadi total belanjaan Ibu Lani 50 kg. Anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita hari ini ada 2. Khusus kesimpulan pembelajaran, silakan anak-anak tulis di buku catatan tematik. Kesimpulan pembelajaran yang pertama, manfaat tanaman pohon di lingkungan sekolah adalah untuk memberikan kesejukan bagi kita. Karena tanaman memproduksi oksigen dan bermanfaat melindungi dari sinar matahari yang berlebih. Kemudian, kesimpulan pembelajaran yang kedua. Contoh soal yang berkaitan dengan satuan berat, misalnya 60 ons sama dengan 6 kg. Caranya 60 dibagi 10. Nolnya dicoret, 0 di sini dicoret, kemudian 0 yang ini juga dicoret. 6 dibagi 1 hasilnya sama dengan 6 kg. Kemudian yang kedua, 70 ons sama dengan 7 kg. Caranya 70 dibagi 10. Nolnya dicoret yang ini, kemudian yang ini juga dicoret. Jadi 7 dibagi 1 hasilnya sama dengan 7 kg. Anak-anak, demikianlah yang dapat Ibu jelaskan. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Sebelum mengakhiri pelajaran tematik hari ini, khususnya tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 3, tumbuhan di sekitarku. Pembelajaran yang ketiga ya anak-anak. Marilah kita berdoa. Ambil sikap doa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa Salam Maria secara bersama-sama. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap jaga kesehatan masing-masing ya anak-anak.